Baik, jadi apa tantangan ketika kamu biasa di sekolah dulu fixed wing, kemudian mengemudikan yang rotary atau helikopter? Apa bedanya? Kalau dari teknik terbangnya sudah pasti beda. Cuman di sini mungkin yang saya highlight itu lebih bedanya itu mungkin di lingkungan ketika kerjanya kali ya Bang. Yang tadinya saya berekspektasi kerjanya di fixed wing itu terbang dari bandara ke bandara gitu ya. Tidurnya di hotel. Terus seret-seret itu Seret-seret dilihat oleh koper. penumpang, keren Iya, banget. pakai seragam, pakai bisa pangkat, bisa gitu dandan gitu ya. Bisa dandan. Benar, Terus ternyata takdirnya membawa ke helikopter sebenarnya awalnya cukup kaget. Cukup kaget karena ternyata terbangnya tuh di hutan-hutan. Terus boro-boro dandan, bisa sih dandan tapi luntur di atas. tapi ini di mana sih lokasi terbangnya? Kalau di perusahaan saya karena salah satu pencarter terbesarnya itu untuk misinya itu patroli, menjaga hutan. Jadi kita saat ini base helikopter terbanyak itu pertama di Sumatera, itu di Pekanbaru, di Jambi, di Palembang, tapi bukan di kotanya. Jadi misalnya kita landing di Palembang itu masih harus naik speedboat 1,5 jam untuk masuk ke Kota. area bukan kota, mungkin sebuah desa kali itu ya. Oh, itu pun Gitu. baru ke desanya. Betul, jadi kerjanya ya di tempat seperti itu, begitu. Jadi tidurnya juga di mes, nggak ada hotel boro-boro. Jadi jauh dari impianmu ketika pertama kali daftar di sekolah Sangat jauh. penerbangan. Sangat jauh. Jadi mungkin itu sih yang perbedaan yang paling ketaranya gitu. Baik, jadi kapan itu terbangnya, berapa kali dalam seminggu misalnya? Adakah ketentuan atau tidak ada ketentuan? Kalau di kita itu kan judulnya unscheduled flight Bang. Kalau misalnya di fixed wing itu scheduled flight. Jadi pilot-pilotnya sudah tahu lah mungkin satu minggu atau bahkan 1 bulan ke depan schedule-nya akan seperti apa. Kalaupun ada perubahan mungkin revise-nya tidak terlalu melenceng jauh. Nah kalau kita itu judulnya unscheduled flight. Unscheduled flight itu jadi kita standby, kita berangkat 20 hari kerja, itu kita standby di site tersebut, terbang atau tidak terbang itu tergantung si pencarter. Oke kalau misalnya dia call terbang ada titik api misalnya, oke kita berangkat langsung gitu. Jadi kita posisinya harus standby on call gitu. Ada titik api, jadi tugasmu sebenarnya apa ini? Jadi karena kita yang tadi saya bilang pencarter terbesarnya itu pada saat ini ya, itu nah jadi kita misi utamanya tuh patroli. Patroli untuk menjaga agar hutan mereka tidak terbakar saat musim panas, begitu. Jadi ketika mereka mendeteksi ada hotspot, nah kita harus langsung menuju ke area tersebut untuk ngecek apakah ini terjadi kebakaran, ada titik api atau bagaimana gitu. Kalau misalnya menurut tim darat itu membutuhkan waterbombing, kita juga harus melakukan waterbombing. Waterbombing, booming. Betul. Bombing. Bombing, oh di bom pakai air. Pakai air, betul. Jadi itu termasuk tugas Felin? Termasuk, jadi kita tugasnya itu mencakup semuanya. Dia intinya dari pencarter itu mintanya apa, kita harus bisa begitu. Bisa VIP movement itu hanya ngantar orang, misalnya bos-bosnya mau kemana itu kita anterin. Terus kita bisa waterbombing itu ketika misalnya kita menemukan titik memadamkan api dari atas, itu waterbombing. Waterbombing itu kan yang kalau saya lihat di film-film atau di video gitu kan pakai apa tali gitu, betul. Terus ambil air, terus dibawa ke titik api, terus dilepas airnya di situ. Betul sekali. Itu kan berisiko sekali itu, apalagi kalau ada angin atau cuacanya nggak bagus. Iya betul. Jadi itu Felin bisa juga seperti itu. Harus bisa. Tapi itu kita terbangnya berdua, jadi saling kerjasama. Begitu, ada saya sebagai kopilot dan ada kapten saya di sebelah kanan, begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.